Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Karantina Muda, selamat datang di podcast ASN Karantina, sebuah ruang diskusi cerdas, tempat kita belajar dan bertumbuh bersama untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital. Saya Andina Fadila Nurdin, asal UPT BBKHIT Sulawesi Selatan, dan saya akan memandu jalannya podcast kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat relevan sekaligus menantang, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Tema ini tidak hanya penting untuk kita pahami, tapi juga perlu kita internalisasi, karena sebagai calon ASN, kita punya tanggung jawab besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Smart governance bukan hanya berbicara soal digitalisasi, tapi juga tentang bagaimana kebijakan, data, teknologi, dan nilai-nilai etika digerakkan secara sistematis untuk kepentingan rakyat. Namun dalam implementasinya selalu ada dua sisi, yaitu good practice, di mana praktik-praktik baik, layak untuk kita tiru dan kita kembangkan, dan ada bad practice, yaitu praktik-praktik keliru yang menjadi pembelajaran penting agar tidak terulang di masa yang akan datang. Dan hari ini kita telah kedatangan 4 narasumber yang akan berbagi pengalaman nyata mengenai praktek smart governance di instansi mereka masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan dari Kak Aditya dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Putra Pratama dari BKHIT Kepulauan Riau. Salam kenal semuanya. Selanjutnya untuk Kak Clara. Halo semuanya, perkenalkan saya Claudia Sinjapara dari BKHIT Kalimantan Barat. Salam kenal semuanya. Selanjutnya untuk Kak Afriko. Halo, perkenalkan nama saya Afriko Manogo Simamora, asal UPT BKHIT Papua Pegunungan. Salam kenal. Dan narasumber terakhir kita, Kak Desminta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desminta Priya Harahap, asal UPT BBKHIT Sumatera Utara. Salam kenal untuk semuanya. Oke, itulah tadi narasumber kita. Tanpa berpanjang lagi, mari kita mulai sesi diskusi untuk hari ini. Selamat menyimak, semoga menginspirasi. Saya langsung ke Kak Aditya dulu. Apakah ada contoh praktik baik dari tempat Kak Aditya? Apakah bisa dibagikan kepada kami, Kak? Tentu saja, salah satunya menurut saya adalah yang paling membanggakan adalah sistem Best Trust. Best Trust merupakan singkatan dari Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology. Jadi, sistem ini adalah layanan elektronik milik Badan Karantina Indonesia yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat transaksi pelayanan karantina. Lewat Best Trust, proses yang sebelumnya serba manual seperti pendaftaran, pengisian dokumen, hingga pelaporan sekarang bisa dilakukan secara digital. Jadi, pengguna jasa bisa langsung mengakses kapanpun dan dari manapun, sehingga pelayanan kita menjadi makin transparan, efisien, dan akuntabel. Menurutmu, apa kunci keberhasilan dari praktik tersebut, Kak? Untuk kunci keberhasilan, pastinya yang pertama adalah komitmen dari pemimpin. Transformasi digital tidak akan bisa berjalan kalau nggak ada dorongan dan dukungan dari atas. Kedua, harus ada pelatihan SDM secara rutin, karena sistem yang canggih pun nggak bakalan bisa jalan kalau petugasnya nggak siap. Dan yang terakhir, yang paling penting, sistem ini lahir dari kebutuhan di lapangan. Jadi bukan hanya karena keren di atas kertas, tapi karena memang menjawab masalah nyata bagi kita. Makanya, kedepannya saya yakin sistem Best Trust ini bisa jadi standar baru pelayanan publik yang smart dan berorientasi kepada pelayanan. Oke, terima kasih Kak Adit sudah membagikan pengalaman mengenai good practice ini. Saya selanjutnya akan ke Kak Claudia. Bagaimana Kak Claudia, apakah ada contoh praktik baik yang bisa diceritakan? Baik, Kano, terima kasih atas kesempatannya. Tentu ada, Kak. Nah, kami di Badan Karantina Indonesia, BKHIT Kalimantan Barat ini, kami selalu siaga penuh untuk mencegah masuknya HPHK
OPTK dan HPIK khususnya di perbatasan di Kalimantan Barat ini. Baik Kak, untuk caranya untuk memperluas itu bagaimana ya Kak, supaya unit lain juga dapat mereplikasi dari good practice dari instansi Kakak? Baik Kak, yang pertama itu kita dapat memulai dengan langkah-langkah seperti untuk menularkan praktik baik ini ke instansi lain, khususnya ke instansi yang memiliki tugas pengawasan baik di pelabuhan maupun bandara atau di titik-titik krusial lainnya. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama melalui studi kasus dan pembelajaran bersama, misalnya dengan mengadakan lokakarya, kolaborasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, BNN, Balai Karantina lainnya, BPOM, dan KLHK. Nah, yang kedua itu bisa kita lakukan pembentukan gugus tugas bersama. Nah, hal ini mendorong tim gabungan di titik-titik rawan perbatasan juga melibatkan instansi lain. Kemudian langkah yang ketiga bisa kita lakukan dengan pertukaran data dan informasi mengenai informasi tentang teknik penyeludupan, modus ancaman, modus operandi atau ancaman baru yang harus dapat diakses secara cepat oleh pihak berwenang. Oke, terima kasih Kak Claudia. Setelah membahas 2 contoh good practice, sekarang saatnya kita mendengarkan contoh bad practice yang akan disampaikan. Mungkin yang pertama dari Bang Afriko. Bang Afriko, apakah ada contoh bad practice yang bisa Bang Afriko bagikan? Ada salah satu case di salah satu rumah sakit di Kota Medan, yaitu seorang pasien di rumah sakit swasta disuruh untuk mencari ruang rawat inap sendiri, padahal sudah dirujuk dari rumah sakit swasta di Pematang Siantar, sehingga keluarga pasien sangat kecewa karena mengingat mereka sudah jauh dari luar Kota Medan untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Baik, kalau kita bicara praktik yang belum berhasil, apa penyebab kegagalannya menurut Bang Afriko? Penyebab kegagalan dalam pelayanan rumah sakit di rumah sakit MT tersebut itu karena mereka birokrasinya yang sangat rumit. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas dan peralatan serta masalah klaim dan pembayaran BPJS. Lalu, apa langkah yang bisa dilakukan agar kegagalan serupa tidak terulang kembali, Kak Afriko? Ada beberapa cara agar kasus pelayanan yang kurang baik tidak terulang kembali. Yang pertama yaitu mempermudah birokrasi dilakukan secara online. Yang kedua itu meningkatkan jumlah sumber daya manusia. Yang ketiga meningkatkan fasilitas dan peralatan rumah sakit. Yang keempat mempermudah pelayanan klaim dan pembayaran BPJS. Kalau untuk alternatif atau pendekatan terbaik yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan tersebut, kira-kira apa ya Bang ya? Ya, cara menghindari buruknya layanan di rumah sakit memang paling penting itu demi mendapatkan perawatan yang optimal. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pilih rumah sakit dengan reputasi baik. Yang kedua, gunakan fasilitas kesehatan primer terlebih dahulu. Yang ketiga, pilih dokter spesialis secara mandiri. Yang keempat, ajukan komplain secara formal bila layanan rumah sakit buruk. Sekarang kita mau dengar praktik yang kurang baik dari pengalaman Kak Desminta nih. Kak Desminta, apakah bisa diceritakan? Iya, terima kasih kepada Kak Nur Fadilah. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman buruk saya tentang bagaimana buruknya suatu layanan di instansi kabupaten tempat saya tinggal dahulu ya. Ceritanya ketika saya mengurus salah satu kelengkapan berkas CPNS. Nah ini saya datang nih lebih pagi karena menghindari penuhnya antrian. Nah, prosedur awal pembuatan berkas itu adalah pengisian formulir. Bayangkan nih, sepagi itu saya datang sampai jam istirahat siang, lanjut lagi sampai menjelang jam pelayanan tutup, saya sama sekali tidak mendapatkan formulir. Nah, mirisnya lagi, ada beberapa orang dengan gampang dapat formulir, sedangkan kami yang menunggu lama di luar pintu masuk tidak diberikan formulir. Nah, alasan petugas pada saat itu adalah karena adanya sistem pengantrian pengisian formulir. Tapi di sisi lain banyak yang tidak ikut antri tapi tetap dapat formulir.
Nah, yang lebih buruknya lagi adalah ketika salah satu dari kami yang sedang menunggu antrian sudah melakukan pendaftaran secara online. Namun kenyataan di lapangan tidak sinkron nih antara sistem manual mereka dengan sistem online. Alhasil yang terjadi adalah pembayaran 2 kali. Nah, pada saat pendaftaran online kita sudah bayar nih 30.000. Nah, ketika tiba di pelayanan itu kita kembali bayar dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, ini udah jelas ya salah satu praktek yang sangat merugikan secara waktu, tenaga, juga materi. Begitu Kak Nur. Oke, menurut Kak Desminta, apa penyebab dari munculnya praktik yang kurang baik tersebut, Kak? Kalau saya melihatnya adalah enggan untuk berubah ya, tidak adaptif ya, dari sistem manual ke sistem digital. Nah, kurang juga literasi digital mereka. Nah, dan minimnya evaluasi dari atasan. Ditambah lagi, masih maraknya praktek KKN yang terang-terangan dilakukan di depan orang banyak. Nah, dari 2 contoh best practice yang sudah kita dengarkan bersama, kedua contoh tersebut menunjukkan bagaimana sebuah praktik yang kurang baik tepat dapat berdampak pada efektivitas pelayanan serta kepercayaan publik. Dari semua praktik yang sudah kita bahas bersama, bisa kita simpulkan bahwa smart governance butuh komitmen, digitalisasi, kolaborasi, dan integritas. Sekarang, saya minta satu kalimat refleksi atau harapan dari masing-masing narasumber. Boleh dimulai dari Kak Adit, lalu Kak Claudia, diteruskan oleh Kak Afriko, dan terakhir Kak Desminta. Baik, saya pertama yang memulai. Menurut saya, smart government itu bukan cuma soal kecanggihan sistem, tetapi juga merupakan niat tulus untuk melayani masyarakat. Jadi kalau dari saya, teruslah membuka diri, terus berinovasi, dan jadilah ASN yang smart. Kalau dari saya, ASN harus bekerja dengan hati dan teknologi, bukan ego dan rutinitas. Nah, terakhir dari saya, jangan biarkan praktik buruk jadi budaya, berantas semua aktivitas KKN, dan mulailah dari diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Semoga kita semua bisa jadi agen perubahan menuju smart ASN dan smart governance. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.